Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan muafian li ni'amih mukafian limazidih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa junudihi amma ba'd. Ikhwanil kiram wal kiramah, hadirinul hadirat, kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hari ini dan selanjutnya kita, keluarga kita, serta negeri kita ini mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya mujibat doa isailin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita sudah sampai pada hari yang ke-22 dari bulan Syawal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap menjadikan keistiqomahan pada diri kita dan keluarga kita untuk tetap beriman dan beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup kita ini memang membutuhkan harta. Karena memang harta yang kita dapatkan dalam kehidupan ini kita gunakan untuk membeli sesuatu yang bisa menjadikan kewajiban kita sempurna. Beli baju untuk menutup aurat, membeli makanan untuk bisa kuat beribadah kepada Allah, membeli tanah, membeli rumah supaya kemudian keluarga kita terjaga auratnya dari orang lain. Itulah niat dari sisi kita dalam rangka mencari harta untuk tetap bertakwa kepada Allah. Namun memang di antara kita ada orang-orang yang memang mencari harta secara haram. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Kita dalam posisi bisa memilih antara mencari harta dengan jalan yang halal atau memilih mencari harta dengan jalan yang haram. Salah satu jalan untuk mencari harta dengan jalan yang haram adalah harta ghulul, yakni penggelapan harta. Sudah diamanahkan terhadap sesuatu, tetapi dia mengambil sesuatu yang lain yang tidak diizinkan untuknya. Itu namanya harta ghulul, pengkhianatan terhadap tugas. Karena memang dengan tugas yang sudah diberikan gaji kepadanya, dia mencari harta selain dari gaji tersebut yang tidak diizinkan. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana linabiyyin ayyaghulla, dan tidaklah patut bagi seorang nabi untuk berkhianat dalam persoalan harta ghanimah. Atau qiraah lain mengatakan ayyughulla, tidaklah patut bagi seorang nabi untuk dikhianati dalam persoalan harta rampasan perang. Memang maudhu'nya adalah harta rampasan perang, tetapi sekali lagi di dalam kaidah tafsir dinyatakan al ibratu bi umumil lafzi. Ibrah atau penjelasan dalam Al-Quran itu berdasarkan pada umumnya lafaz, la bi khususi sabab, bukan pada kekhususan sebab. Oleh karena itu maka kalau dalam ayat ini disebutkan harta ghanimah, tetapi bukan harta ghanimah saja, harta-harta yang lain juga bisa disebut sebagai harta ghulul atau penggelapan harta. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah." Barang siapa yang
berkhianat dalam persoalan harta tersebut, maka ia akan datang pada hari kiamat dengan harta yang dikhianatinya tersebut. Ia akan datang pada hari kiamat dengan memikul harta dari pengkhianatannya tersebut. Maka hamilan ala unuqih, dia memikul di pundaknya. Summa tuwaffa kullu nafsin, kemudian setiap jiwa pasti akan dibalas ma kasabat, dengan apa yang dia lakukan. Wahum la yuzlamun, sedangkan mereka tidak dizalimi. Maka istilah sekarang korupsi itu termasuk dalam kategori harta ghulul. Korupsi, dalam hadis Nabi disebutkan, barang siapa yang sudah kami beri gaji, dikasih gaji oleh Rasul, sudah ditetapkan gaji, namun dia mencari harta selain gaji yang sudah ditetapkan tersebut, maka harta yang diambil selain gaji dari yang tidak diizinkan untuk mengambilnya itu disebut dengan harta ghulul, dan ini adalah haram. Oleh karena itu maka suap menyuap itu termasuk haram. Ar-rashi wal murtashi finnar, orang yang menyuap dan disuap itu termasuk dalam neraka. La'anallahu 'alal rashi wal murtashi, Allah melaknat orang yang menyuap dan disuap. Jadi banyak harta ghulul. Ada seseorang di zaman Nabi SAW ditugasi untuk mengambil jizyah atau mengambil kharaj, pajak atas tanah atau pajak atas orang-orang kafir. Karena kaum muslimin harus membayar zakat, maka orang kafir harus membayar jizyah atau kharaj, tanah yang dibebaskan oleh kaum muslimin, tetapi siapapun yang menggunakannya harus ada tanah atas kharajnya, pajak atas tanahnya. Ditugasi dia untuk melakukan itu. Kemudian dia datang kepada Rasul, ya Rasul, ini adalah harta yang diberikan mereka kharaj atau jizyahnya kepadaku untukmu, sedangkan ini adalah yang mereka hadiahkan kepadaku. Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, apakah jika engkau duduk saja di rumah ayah dan emakmu, bapak dan ibumu, engkau akan mendapatkan hadiah ini? Demi Allah, Rasul mengatakan, ini adalah harta ghulul, ini adalah penggelapan harta. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa harta ghulul itu hukumnya adalah haram. Oleh karena itu maka korupsi, suap menyuap, pengkhianatan terhadap amanah yang sudah diberikan, gaji sudah diberikan kepadanya, tetapi kemudian dia mengambil dari hal yang lain selain daripada gaji yang sudah ditetapkan, atau dia tidak diizinkan untuk mengambil hal yang lain, ini semua disebut dengan harta ghulul, dan siapapun yang mengambilnya hukumnya adalah haram. Nanti di akhirat dia akan memikul harta tersebut dan dia harus mempertanggungjawabkan hal itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Rabb, jauhkanlah kami dari harta ghulul, jauhkanlah kami ya Allah dari harta yang haram. Berilah kami ya Allah dari rezeki yang halal-halal saja. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.